bisa jadi segala yang terjadi padanya, cobaan yang terjadi padanya, musibah yang terjadi padanya, hukuman yang ia terima di dunia ini, justru itu menjadikan ia sebagai orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Sehingga ketika ia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Makanya kadang kita hati-hati, jangan sampai kita memvonis seseorang dengan sebutan ahli neraka, kafir, munafik, fasik, dan lain sebagainya, sementara kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi karena ikhlasnya, karena ridho dia sama Allah, Allah angkat dosanya, Allah bersihkan dosa-dosanya. Masih ingat mungkin dengan kasus seorang Freddy Budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki hidayah, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya. Siapa orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atas diri mereka? Siapa mereka yang Allah mudahkan jalan akhiratnya? Siapa mereka orang-orang yang Allah tempatkan di surga-surganya dengan Allah mudahkan kehidupannya ketika di dunia? Siapa yang Allah berikan kebaikan kepadanya ketika di dunia untuk mempermudah jalannya di akhirat? Ada 8 ciri setidaknya orang-orang yang Allah mudahkan, Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Yang pertama, ini disebutkan di Musnad Ahmad dari riwayatnya Amr bin Al-Hamid Al-Khuzai, di mana ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khairan asta'malahu qila wa ma ista'malahu." Nabi SAW bersabda, bila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Lalu sahabat ada yang bertanya, digunakan untuk apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yabtahu lahu amalun salihun baina yadai mautihi hatta yardu anhu ma khawdahu. Maka Nabi SAW bersabda, dibukakan baginya amal soleh di hadapan kematiannya hingga orang-orang di sekelilingnya meridhoinya. Jadi ciri yang pertama ini, bahwa Nabi SAW menyebutkan dibukakan pintu amal soleh di menjelang kematiannya. Sebelum kematiannya Allah mudahkan, Allah bukakan pintu-pintu amal soleh sampai orang-orang yang di sekelilingnya ridho terhadap dia. Berapa banyak orang yang mungkin selama ini berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, tapi menjelang akhir daripada kehidupannya ia bertaubat. Banyak amal soleh yang dilakukannya sehingga orang terkejut
sehingga orang-orang pun sampai meridhoinya. Ini termasuk orang-orang yang Allah ridhoi, Allah hendaki kebaikan atasnya. Dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Nabi SAW menyebutkan yang hal sama. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan menggunakannya. Lalu sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakannya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum dijemput kematiannya. Jadi dalam hadis yang ini ada di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2068. Nabi SAW menyebutkan Allah memberi taufik, Allah memberikan pemahaman dia untuk beramal soleh yang baik sebelum dijemput kematiannya. Ia gunakan harta-hartanya, ia gunakan segala kelebihannya untuk beramal soleh yang baik dan tepat. Karena menggunakan fikih dalam bahasanya ini, memberikan taufik sehingga amal solehnya itu yang baik dan tepat. Jika yang pertama tadi dibukakan pintu amal soleh bagi dia, ia beramal soleh semua. Namun yang kedua ini, ia beramal soleh secara baik dan tepat, sesuai dengan pemahaman yang tepat. Ada perbedaannya. Lalu yang ketiga, ini sama dari riwayatnya Hamid Al-Qazai. Nabi SAW menyebutkan bahwa Iza aradallahu bi'abdi khairan asyalahu qabla al-maut. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka ia akan memberikan madu sebelum datangnya kematiannya. Nabi SAW menyebutkan memberikan madu. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wa ma asaluhu? Apakah madu yang dimaksud ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yubtahu lahu amalun salihun baini yaday mautihi hatta yardu anhu. Nabi SAW menjawab, perbuatan amal soleh akan dibuka untuknya sebelum kematiannya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bedanya, dibukakan pintu amal-amal soleh untuknya. Sebelum kematiannya, ia buka semua, ia tebar kebaikan, ia amal soleh, ia perbuat semuanya. Hartanya, ilmunya, ia pergunakan untuk di jalan kebaikan. Ibadahnya ia tingkatkan sampai Allah ridho terhadapnya. Allah ridho terhadapnya. Jadi di sini dia udah lebih mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pada hadis yang pertama tadi, ciri yang pertama tadi itu orang ridho terhadap dia, orang-orang yang ridho. Tapi di yang ketiga ini Allah yang ridho kepadanya. Dan penggunaannya di sini adalah madu. Baik, bermanfaat, lengkap. Dan niatnya itu juga lengkap, ridho karena Allah. Tadi memang baik juga. Tapi ini lebih tinggi lagi. Ini ciri yang ketiga. Allah kehendaki
ia menjadi baik. Lalu yang keempat, ini masih dalam bahasa yang sama, namun bisa bermakna beda. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 16.585. Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla al-maut. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, niscaya Allah menjadikannya seorang pemimpin sebelum meninggalnya. Hadis ini diterjemahkan sebagai pemimpin. Lalu dalam hadis ini juga disebutkan, lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dimaksudkan dengan menjadikan pemimpin tersebut. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Yahdihillahu azza wa jalla ilal amali salih qabla al-mauti summa yu'biduhu ala zalik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Azza wa Jalla akan menunjukinya kepada amal soleh sebelum matinya, dan dia meninggal dalam keadaan demikian. Jadi ciri yang keempat ini ialah Allah jadikan dia pemimpin, dan dia pergunakan kepemimpinannya untuk beramal soleh, dan dia meninggal dalam keadaan beramal soleh. Ini salah satu ciri yang baik yang disebutkan Nabi SAW sebagai orang yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Dan memang ujian terbesar manusia, ujian besar yang diterima manusia termasuk adalah ketika ia diberikan kekuasaan. Maka amanah pemimpin adalah salah satunya. Terlebih memang kita setiap diri kita, setiap manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa zada. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dari riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anha, bahwa ada di Sahih Al-Bukhari, bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang suami akan diminta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya, maka ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga suaminya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya itu. Dan seorang anak laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Makanya Allah memberikan kebaikan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah berikan kepemimpinan kepadanya. Itu sebagai jalan dia untuk meningkatkan derajatnya. Maka manfaatkan kepemimpinan itu, karena kepemimpinan yang adil adalah termasuk salah satu golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada naungan selain naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka pemimpin-pemimpin yang adil. Ada 7 itu golongan. Salah satunya adalah pemimpin. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, ini disebutkan dalam riwayat Musnad Ahmad nomor hadis
15.352. Disebutkan ini dari riwayatnya Qurs bin Alaqamah Al-Khuzai, di mana ia berkata, ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu ada habisnya?" Beliau bertanya, "Di manakah ahli bait?" Di tempat lain, nah beliau bersabda bahwa yang mana ahli bait penduduk Arab dan bukan Arab. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas mereka, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Lalu sahabat Alaqamah radhiyallahu anhu bertanya kembali, "Lalu apa ya Rasulullah?" Lalu beliau bersabda, "Akan datang fitnah sebagaimana mendung. Sekali-sekali tidak, demi Allah, jika Allah kehendaki." Dan beliau bersabda, "Ya, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, akan datang kembali ular hitam yang akan memangsa kalian semua, dan kalian semua akan saling membunuh." Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa sebelum masa itu datang, sebelum fitnah, di mana Nabi SAW perumpamankan sebagai ular hitam yang memangsa kita semua. Jika Allah kehendaki atas diri kita, diri manusia, maka Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Karena Islam itu dari yang asing sampai asing kembali. Dari ujungnya nanti Islam juga akan tidak ada kembali. Makanya akan berbondong-bondong manusia akan masuk Islam. Banyak ilmuwan, penentang, orang-orang yang beragam, ilmuwan, bahkan orang yang menghujat Islam, mencari-cari kesalahan Al-Quran. Namun tiba-tiba mereka bisa begitu masuk Islam. Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Dan tidak jarang juga di antara mereka justru ilmu mereka justru kadang berada di atas rata-rata orang-orang yang memang Islam dari awal, Islam yang dari lahir. Maka tidak jarang juga mereka yang baru masuk Islam, tidak lama kemudian mereka belajar Islam, justru mereka yang berdakwah. Mereka yang mengajak pada ajaran Islam ini. Ini Allah tanda-tanda orang yang Allah kehendaki kebaikan atas mereka. Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Dan Allah lebihkan juga sebagian daripada mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka miliki justru menjadi lahan dakwah bagi mereka. Dan memang ciri yang keenam ini adalah jika Allah kehendaki seseorang kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Ini ada disebutkan juga dalam Musnad Ahmad, disebutkan bahwa mayyuridullahu bihi khairan yufaqihi fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah menjadikannya paham terhadap urusan agamanya. Ini hadis disebutkan dari sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan hadisnya ini masih berlanjut, bersambung, bahwa disebutkan akan ada tetap pada umat ini segolongan umat yang menegakkan perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah, dan mereka selalu menang menghadapi manusia. Ini disebutkan dalam hadis beliau. Jadi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah pahamkan dia terhadap urusan agamanya ini. Dan berlanjut setelah masuk Islam, orang-orang yang tadinya
bahkan di luar Islam paham dengan mudahnya mereka memahami agama ini, sehingga mereka malah bisa menjadi pendakwah, malah mengajak yang lain kepada ke jalan Islam. Begitu juga orang-orang yang belajar begitu dengan mudahnya, ilmu seakan mengalir saja. Kita lihat begitu banyaknya orang-orang yang bisa mengajak kepada jalan kebaikan karena pahamnya ia dengan agama. Kalau dari sejarah bisa kita lihat bagaimana seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau hanya 3 tahun dari dia masuk Islam sampai beliau mendampingi Nabi SAW. Hanya 3 tahun dia di penghujung Nabi SAW. Namun setelah dia Islam, dan bisa kita lihat sampai sekarang ini, justru beliaulah seorang yang menyampaikan hadis Nabi SAW paling banyak. Paling banyak. Itulah tanda-tanda sebagian orang yang Allah mudahkan, Allah hendaki kebaikan kepadanya, dan Allah menjadikan dia paham dengan urusan agamanya. Mungkin ada juga orang-orang yang mungkin kita anggap tidak cakap, tidak pandai dalam urusan agama, tapi ketika Allah berikan kebaikan padanya, ketika Allah menghendaki, maka semudah itu juga Allah menjadikan ia paham dalam urusan agamanya. Dari berbagai cara dia belajar, Allah mudahkan itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang Allah mudahkan. Di samping Allah berikan kemudahan, ada juga yang kita memang harus dituntut ikhtiar, usaha. Karena belajar itu tidak ada hentinya, dari mulai lahir sampai kita dikubur. Jadi sampai kita wafat, dari belajar itu adalah kewajiban kita. Lalu yang ketujuh, ada juga yang jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah berikan kepadanya menteri, pembantu yang baik. Ini kepada seorang pemimpin. Iza aradallahu bi amri khairan ja'ala lahu wazira sidqi in nasiya zakarahu wa in zakara wa anahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin, maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur. Apabila ia lupa, maka ia akan mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, maka ia akan membantunya. Dan sebaliknya, wa iza aradallahu bihi ghayra zalik ja'ala lahu wazira su'i in nasiya lam yuzakkarhu wa in yazakara lam yu'ihnu. Dan apabila Allah menghendaki selain itu, yaitu keburukan pada seorang pemimpin, maka Allah akan menjadikan baginya itu pemimpin berupa pembantu atau menteri-menteri yang buruk. Sehingga apabila ia lupa, pemimpin tadi lupa, maka ia tidak mengingatkannya. Dan apabila ia ingat, ia tidak membantunya. Jadi ini artinya pemimpin yang Allah tidak kehendaki kebaikan baginya, maka menteri-menterinya justru menjadi beban bagi pemimpin itu. Dikala pemimpinnya lupa, bukannya diingatkan. Ketika pemimpinnya ingat, justru ia tidak membantu. Jadi ibaratnya justru yang diperbuatnya justru blunder. Bahkan yang lebih parahnya jika mereka sampai khianat kepada pemimpin itu sendiri. Sementara
Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, menteri-menterinya itu akan berlaku jujur. Menterinya lupa, diingatkan. Pemimpinnya lupa, diingatkan. Pemimpinnya ingat, maka ia akan dibantu. Dan memang secara tidak langsung keadaan pembantu-pembantu, keadaan rakyat itu mencerminkan bagaimana pemimpinnya, dan pemimpin juga bagaimana keadaan yang dipimpinnya. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Jadi pada intinya kita bisa melihat ciri yang ketujuh ini, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, maka bisa kita lihat pada pembantu-pembantunya, bisa kita lihat pada menteri-menterinya, jujur atau tidak. Bagaimana mereka ketika pemimpinnya lupa? Apakah mereka mengingatkan? Ataukah mereka membantunya? Kita bisa lihat pada diri, pada pembantu-pembantunya. Lalu yang kedelapan, jika Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka ia akan segerakan siksanya itu di dunia. Iza aradallahu bi'abdihi al-khair azalahu uqbati fid dunya, wa iza aradallahu bi'abdihi al-syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yufiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan dosanya hingga dia akan terima itu di hari kiamat nanti. Ini disebutkan Rasulullah SAW dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2319. Jadi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang disegerakan siksanya di dunia. Mungkin kita ada yang memandang sepele orang yang mungkin sakit menahun sampai ajalnya, ada orang yang divonis hukuman sampai akhir masa hidupnya, orang yang sampai akhir hidupnya justru dalam kebangkrutan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Padahal itu belum tentu bisa menjadi tanda ia orang-orang yang di akhirat termasuk orang yang merugi. Karena bisa jadi segala yang terjadi padanya, cobaan yang terjadi padanya, musibah yang terjadi padanya, hukuman yang ia terima di dunia ini, justru itu menjadikan ia sebagai orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Sehingga ketika ia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Makanya kadang kita hati-hati, jangan sampai kita memvonis seseorang dengan sebutan ahli neraka, kafir, munafik, fasik, dan lain sebagainya, sementara kita tidak mengetahuinya. Terlebih karena Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika seseorang menuduh, maka tuduhan itu jika tidak benar akan kembali kepada penuduhnya. Sementara orang-orang yang seperti itu bisa jadi karena ikhlas dia atas musibah yang diterimanya, atas hukuman yang didapatnya, atas sakit yang ia derita, atas kemiskinan yang ia dapatkan. Bisa jadi karena ikhlasnya, karena ridho dia sama Allah, Allah angkat dosanya, Allah bersihkan dosa-dosanya. Masih ingat mungkin dengan kasus seorang Freddy Budiman, suatu berita yang heboh, bagaimana seseorang gembong narkoba besar yang ditangkap mungkin di sekitar tahun 2012-an ya,
udah dipenjara, udah ditangkap, itu pun masih bisa lagi mengatur peredaran narkoba dari dalam penjara. Tapi apa hikmahnya? Bagaimana akhir hujung hayatnya? Bagaimana penampilannya? Kalau kita baca dari beberapa berita, Ustadz Fatih Karim yang mendampingi beliau, yang sering mengisi pengajian di lapasnya tersebut, menyebutkan bahwa bagaimana penampilan seorang Freddy Budiman yang gembongnya narkoba, tapi di penghujung hayatnya dia memperbanyak ibadah. Bahkan dalam 2 hari terakhirnya, bahkan ia katanya sampai khatam 7 kali. Dan dari ada permintaannya disebutkan, dari 3 permintaannya 2 yang dikabulkan. Dari 2-nya itu salah satunya adalah agar sebelum ia dihukum mati diberikan kesempatan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, ini ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya. Padahal Allah sudah menjamin surga orang yang kalimatnya terakhir dari lisannya adalah kalimat tauhid. Dan kalau permintaan keduanya adalah bagaimana ia juga meminta agar dibuka matanya ketika ditembak mati itu. Padahal itu nggak dibolehkan oleh petugas, namun terakhir diberikan. Dan dia beralasan bahwa ia ingin membuka mata karena ia ingin menyaksikan dosa-dosa yang pernah ia telah lakukan. Ya, bagaimana pertaubatan yang ia lakukan. Dan ini juga disaksikan oleh Ustadz Fatih Karim tersebut. Bagaimana dia menyebutkan jenazahnya itu ringan, ada bulir-bulir keringat seperti jagung. Padahal ini tanda-tanda orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ini disebutkan Nabi SAW. Tanda-tanda orang mukmin ketika meninggal yaitu ada keringat bulir-bulir sejagung di keningnya. Dan kesaksian itu tidak hanya dari mungkin keluarga, dari ustadz tersebut. Bahkan kalau kita mungkin pernah dengar pengakuan atau ceramahnya Ustadz Agim sendiri, bahwa beliau sendiri pernah berikan kesaksian tersendiri terhadap almarhum Freddy Budiman ini, di mana beliau Agim ini beliau katanya pada saat eksekusi mati Freddy Budiman tersebut, beliau itu tidur di masjid di dekat mihrabnya, dan beliau terbangun di malam hari, dan terbangunnya itu pas ketika eksekusi. Dan dalam mimpinya Agim itu bertemu dengan Freddy Budiman, dan padahal beliau nggak kenal sama sekali dengan Freddy Budiman itu, tapi beliau dimimpikan hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi beliau, dan mudah-mudahan ini adalah tanda sebagai ciri yang ke-8 yang kita sebutkan tadi, yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah segerakan siksa ketika di dunia, Allah segerakan siksa ketika di dunia. Itu yang Allah kehendaki kebaikan, ciri yang ke-8 ini. Dan ini juga yang menjadi hakikat daripada hukum-hukum dalam Islam, hukum had, di mana orang yang ikhlas ketika menjalani hukum had disegerakan di dunia, maka ia mendapatkan tempat yang terbaik. Maka ia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Di mana? Surga. Karena siksanya itu telah disegerakan di dunia. Dalam sebuah hadis dari Sunan Abu Dawud nomor hadis 3843. Hadisnya ini memang para ulama ada berbeda pendapat, ada yang menyebutkannya dhaif, ada yang menyebutkannya sahih.
Tapi jika kita lihat para perawinya itu umumnya diterima. Dari sahabat Abu Hurairah menyebutkan bahwa datang seorang sahabat yaitu Al-Aslami menemui Nabi SAW. Ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia pernah berzina dengan seorang wanita. Lalu pernyataannya itu ia ulangi sampai 4 kali. Dan setiap kali ia sampaikan itu, Nabi SAW selalu berpaling. Lalu pada yang kelima kalinya ia menyampaikan pernyataannya itu, Nabi SAW bersabda, "Apa benar kamu melakukan itu?" Lalu ia menjawab, "Benar." Lalu beliau bertanya lagi, hingga waktu itu masuk, menyebutkan dalam arti kata bertemu antara dua kemaluan. Ia menjawab, "Iya." Lalu beliau bertanya lagi, seperti pensil celak masuk ke dalam botolnya, atau seperti tali timba masuk ke dalam sumur? Ia menjawab, "Iya." Lalu beliau bertanya lagi, "Apa kamu tahu zina itu apa?" Ia menjawab, "Ya, aku mendatangi wanita yang haram bagiku, layaknya wanita laki-laki yang mendatangi istrinya secara halal." Jadi dia paham dengan zina. Lalu beliau bertanya lagi, "Apa yang kamu inginkan dari jawaban itu?" Ia menjawab, "Aku ingin agar engkau membersihkan dosaku." Lalu Nabi SAW memerintahkan agar ia dirajam. Maka ia pun dirajam. Lalu Nabi SAW mendengar dua orang sahabatnya bercakap-cakap. Salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, "Lihatlah kepada laki-laki ini. Allah telah menutupi dirinya, namun dirinya tidak mau diam. Ia justru mengaku. Maka ia pun dirajam layaknya seekor anjing." Dan mendengar itu, Nabi SAW diam aja. Hingga ketika beliau berjalan sampai beberapa saat, ada melewati bangkai. Lalu beliau bersabda, "Di mana Fulan dan si Fulan tadi?" Keduanya menjawab, "Kami ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalian berdua silakan turun. Ambil dan makanlah bangkai himar ini." Lalu keduanya berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang mau makan bangkai ini?" Beliau bersabda, "Apa yang kalian bicarakan berkenaan dengan harga diri saudara kalian tadi, itu lebih buruk dari bangkai ini. Demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh sekarang ini sahabat kalian tengah berada di antara sungai-sungai surga, dia berenang di dalamnya." Ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 3843. Dan pada dasarnya hukum-hukum Islam itu menyelamatkan. Termasuk senada dengan ini, yaitu bagaimana Allah yang menghendaki kebaikan atas mereka ketika di dunia disegerakan hukumannya, dan mereka selamat ketika di akhirat. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Oleh karena itu, ketika seseorang ikhlas dengan musibahnya, ketika seseorang ridha dengan hukumannya, dia menjalani hukumannya dengan ikhlas, maka termasuklah dia ciri yang ke-8 ini, orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atasnya. Ini 8 ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dengan berbagai macam cara. Yang mana yang ciri yang kita miliki, termasuk kita ketika meninggal, tentu kita pingin seperti apa meninggal yang kita inginkan. Itu masukkan dalam doa kita. Selain ketika kita di akhirat, kita pingin apa. Ketika surga aja kita disuruh mintalah surga Firdaus. Dan ketika meninggal, kita juga pingin meninggalnya seperti apa. Meninggal seperti apa yang kita pinginkan. Adakah itu mungkin sudah dalam catatan doa kita?
Sudahkah itu pernah kita lantunkan? Mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat dan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan dan khilaf itu murni datang dari pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.